Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan website perusahaan logistik ekspor dan impor. Berikut ini adalah tim kelompok 2. Yang pertama ada Iskandar, yang kedua ada saya sendiri, Nadifa Salsabila, yang ketiga ada Samuel Pasaroan, dan yang keempat ada Ida Safira Sari. Untuk topik sini kami akan menjelaskan perancangan praproduksi, produksi, serta pasca produksi dan hasil progres sementara. Kemudian selanjutnya ada hasil yang berkaitan dengan semua mata kuliah PBL semester ini dan kendala yang dihadapi. Untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh Pak Iskandar, kepadanya kami persilahkan. Baik, pendahuluan. Pada era globalisasi sekarang ini, sebuah perusahaan diharapkan dapat mengikuti kemajuan teknologi, khususnya pada bidang teknologi informasi. Yang baik akan memudahkan sebuah perusahaan untuk memasarkan produk atau jasa kepada para konsumen sehingga dapat dengan mudah sebuah perusahaan ulang. Sam, ulang. Ini kok pindah-pindah sendiri dia. Ini. Hah? Selanjutnya pendahuluan akan dibacakan oleh Pak Iskandar. Kepadanya kami persilahkan. Pendahuluan. Pada era globalisasi sekarang ini, sebuah perusahaan diharapkan dapat mengikuti kemajuan teknologi, khususnya pada bidang teknologi informasi. Yang baik akan memudahkan sebuah perusahaan untuk memasarkan produk atau jasa kepada para konsumen sehingga dapat dengan mudah sebuah perusahaan memenangkan persaingan yang semakin ketat dan kompetitif seperti sekarang ini. Melalui website ini akan dapat lebih mudah untuk mendapatkan informasi tentang profil perusahaan, lokasi perusahaan, dan jasa-jasa yang ditawarkan oleh Grid Group Indonesia. Dengan demikian, dapat digunakan sebagai alternatif lain untuk memenangkan dunia persaingan dalam bisnis. Selanjutnya dibacakan sama Ida. Silahkan. Rancangan praproduksi, tujuan dan kebutuhan. Tujuan dari web company profile logistik ini adalah untuk memperkenalkan perusahaan logistik kepada calon klien dan mitra bisnis, serta menyediakan informasi yang relevan tentang layanan yang ditawarkan, portofolio, dan kontak perusahaan. Pengumpulan konten. Pengumpulan konten diperlukan meliputi informasi perusahaan, gambar, atau video perusahaan, desain dan tampilan. Desain web company profile logistik menggunakan warna biru dan putih yang mencerminkan citra profesional dan rapi, serta tata letak yang bersih dan mudah dinavigasi. Produksi. Pembangunan website. Web company profile logistik dibangun menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, serta platform Bootstrap.net untuk website lebih responsif. Halaman-halaman yang dibangun meliputi beranda, informasi perusahaan, layanan karir, dan kontak. Pasca produksi. Pemeliharaan dan perawatan dilakukan pemeliharaan rutin, serta memperbarui konten sesuai kebutuhan dan juga memastikan tautan yang masih berfungsi, dan memperbaiki bug yang mungkin muncul. Kemudian akan dijelaskan oleh Kak Nadifa. Pada Kak Nadifa, saya persilakan. Hasil progres sementara. Hasil progres sementara yang telah kami jalankan yaitu 1, kami telah menyelesaikan tahap perancangan dengan telah memulai tahap pelaksanaan dengan pencapaian progres sebesar 50%. Kami telah berhasil membuat desain awal sistem dan telah memulai proses pengembangannya. Kami juga telah menyelesaikan tahap pengembangan database dengan merancang skema database dan mengimplementasikan tabel-tabel yang dibutuhkan. Kemudian juga kami telah menyelesaikan tahap perancangan, konsep, dan sedang memulai tahap implementasi. Kami telah menentukan fitur-fitur utama dan merancang struktur dasar aplikasi. Dan terakhir, kami telah menyelesaikan implementasi sebagian besar fitur-fitur utama dan sedang melakukan pengujian dan debugging.
Kami berharap dapat menyelesaikan pengembangan aplikasi dalam waktu secepatnya. Dan hasil berkaitan dengan semua mata kuliah PBL semester ini yaitu 1. Meningkatnya kemampuan dalam melakukan kerja tim dan berkolaborasi dengan anggota tim lainnya dalam menyelesaikan proyek. Yang kedua, peningkatan kemampuan dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah secara sistematis. Yang ketiga, memahami dan mampu menerapkan konsep-konsep dasar dalam semua mata kuliah seperti pengembangan aplikasi, web, data science, dan analisis algoritma. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi dan mempresentasikan ide secara efektif. Dan hasil yang berkaitan dengan semua mata kuliah PBL semester ini, 1. Ada pengantar basis data, di mana pada website ini kami menggunakan PHP dan MySQL. Berikut adalah tampilan dari tabel yang telah kami rancang. Kemudian yang kedua, pemrograman dasar web. Di sini kami menggunakan HTML, Bootstrap, Math, JavaScript, dan CSS. Berikut juga contoh dari gambar yang telah kami lakukan. Yang ketiga, ada object oriented programming yang digunakan dalam basis data. Berikut ada bentuk codingan yang telah kami laksanakan. Dan yang keempat adalah struktur data, di mana pada website ini kami menggunakan array untuk membuat footer, header, dan karir. Berikut ini adalah contohnya, contoh yang telah kami lakukan. Yang kelima, dari rekayasa perangkat lunak, pada website ini kami menggunakan IRD untuk merancang use case, di mana pihak pengguna bisa memberikan masukan atau pengalaman, ide pengalaman perusahaan untuk diisi. Kemudian yang keenam adalah statistika yang diterapkan dalam web ini berkaitan dengan banyaknya pengunjung web. Jadi di sini akan menampilkan berapa banyak pengunjung yang telah mengunjungi web kami. Dan kendala yang kami hadapi yang pertama, kesulitan dalam pembagi waktu antara tugas PBL dan tugas-tugas mata kuliah lainnya. Yang kedua, kendala teknis dalam penggunaan beberapa alat dan teknologi yang digunakan dalam beberapa proyek PBL. Yang ketiga, ada kendala dalam berkomunikasi dan koordinasi dengan anggota tim yang berbeda lokasi. Dan yang terakhir ini adalah kesulitan dalam memahami topik. Jika topik yang diberikan terlalu kompleks atau sulit untuk dipahami, maka dapat terjadi kendala dalam membuat PBL. Selanjutnya, konklusi akan dibacakan oleh Samuel. Kepadanya saya persilahkan. Conclusion. Dalam pengembangan website company profile, telah dilakukan tahapan perencanaan yang meliputi praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Progres sementara yang telah dicapai, seperti tampilan sementara, fitur yang sudah diimplementasikan, dan pengujian yang telah dilakukan, juga telah diinformasikan. Selain itu, hasil pengembangan website ini juga memiliki relevansi yang erat dengan mata kuliah Project Based Learning atau PBL yang sedang ditempuh dalam semester ini, yang mencakup penerapan konsep, teknik, atau metode yang dipelajari dalam mata kuliah PBL. Kesimpulan ini memberikan gambaran komprehensif tentang pengembangan website company profile dalam konteks mata kuliah PBL yang dijalani, menunjukkan pencapaian, progres, dan relevansi hasil dalam pengembangan proyek tersebut. Baiklah, kami akan memberikan implementasi hasil PBL kami. Adalah implementasi hasil PBL kami dalam perusahaan logistik, yaitu yang bernama Great Group Indonesia. Adanya logistik and saving, trading, industri, adanya slide news, kemudian ada sustainability, about us, vision mission, job opportunity, kemudian ada footer yaitu Great Group Indonesia, ada kontak us atau address, juga ada copyright by Great Group Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami minta maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi malam ini. Terima kasih, selamat malam.